Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang nomor 1, Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Asia Tenggara atau negara-negara anggota ASEAN. Brunei Darussalam dengan ada minyak bumi dan gas alam menjadi sumber devisa terbesar bagi negara tersebut. Brunei Darussalam juga sering mengekspor minyak dan gas alam ke negara-negara lain. Selanjutnya kita ke negara Filipina. Negara ini berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Hasil pertanian di negara Filipina adalah padi, kelapa, serat abaka, tebu, karet, nanas, dan gula. Penduduk di Filipina juga berprofesi di bidang pertambangan dan perindustrian. Hasil pertambangan di negara Filipina adalah tembaga, emas, nikel, biji besi, sulfur, krom, dan juga minyak bumi. Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris di ASEAN. Banyak sekali hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Salah satunya selain di bidang pertanian, ada di bidang pertambangan dan juga di sektor pariwisata. Hasil pertanian di Indonesia salah satunya yaitu yang terbesar adalah padi. Sedangkan hasil pertambangan di Indonesia ada emas, ada intan, ada nikel, dan juga ada minyak bumi. Sedangkan di sektor pariwisata yang kita ketahui ada di Pulau Bali, yang terkenal di Pulau Bali, wisata budaya. Banyak sekali wisatawan dari mancadunia yang pergi ke Bali. Selanjutnya, negara Kamboja. Negara Kamboja merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Di negara Kamboja juga mempunyai hasil pertambangan. Di antaranya yaitu biji besi, emas, tembaga, dan batu bara. Selanjutnya kita ke negara Laos. Oke. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani.
Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Kegiatan pertanian ini banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong yang juga mengalir ke negara Kamboja. Negara Laos juga memiliki hasil pertambangan, yaitu timah dan garam batu. Malaysia. Selanjutnya kita ke negara Malaysia. Kegiatan ekonomi penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan juga perindustrian. Sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Sisanya di bidang pertambangan dan juga perindustrian. Hasil pertanian di negara Malaysia adalah karet, minyak sawit, teh, lada, dan juga padi. Sedangkan hasil pertambangan di negara Malaysia adalah biji timah, biji besi, dan minyak bumi. Selanjutnya kita ke negara Myanmar. Myanmar sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil utama pertanian di Myanmar adalah padi. Myanmar juga memiliki hasil pertambangan, di antaranya yaitu seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar di bidang penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Singapura merupakan negara yang paling maju di kawasan ASEAN. Banyak sekali kegiatan perdagangan yang menjadi jantung perekonomian di Singapura. Contohnya pelabuhan. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa negara Singapura yang cukup tinggi. Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena menghasilkan beras dalam jumlah yang sangat besar. Thailand memiliki hasil pertambangan juga. Hasil pertambangan Thailand seperti timah dan juga mangan. Sedangkan hasil perkebunan
Thailand yaitu menghasilkan kayu jati. Di Indonesia juga ada perkebunan juga kayu jati sama seperti Thailand. Vietnam. Yang terakhir yaitu Vietnam. Vietnam merupakan negara agraris. Rata-rata penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Hasil utama pertanian di negara Vietnam adalah padi. Vietnam juga memiliki hasil pertambangan. Hasil pertambangan Vietnam adalah emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Itulah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua kelas 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.